Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Segala puji bagi Allah di akhirat. Dia maha bijaksana dan maha teliti. Sobat Jana Allah, bertemu lagi dengan Abah Al-Barusi dalam channel Jalan Allah. Hari ini kita akan mempelajari tutorial mengenai kemusyrikan. Supaya kita tidak mengamalkan kemusyrikan. Ya, hal ini sangat penting karena orang-orang yang melakukan kemusyrikan atau kesyirikan mereka tidak memahaminya dan tidak mengenal bahwa dirinya melakukan kesyirikan. Karena itu Abah membuat suatu tutorial supaya kita tidak mengamalkan kesyirikan. Sebelumnya kita harus mengenal siapakah yang melakukan kesyirikan, dan ternyata yang melakukan kesyirikan adalah orang-orang yang beriman, tetapi mereka mencampurkannya dengan kesyirikan. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka tidak mengenal, tidak memahami perbuatan-perbuatan mereka, ya. Bahwa mereka itu ternyata berbuat syirik dan mereka tidak memahaminya. Karena itu, mari kita mempelajari dulu siapakah pelaku yang melakukan kesyirikan. Surat Az-Zumar ayat 38. Dan sungguh, jika engkau tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab Allah. Katakanlah, kalau begitu tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberikan rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya orang-orang yang bertawakal berserah diri. Selanjutnya surat An-Anfal ayat 32. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, Ya Allah, jika Al-Quran itu benar wahyu dari engkau, maka hujanilah dengan batu dari langit atau datangkan kami azab yang pedih. Ya. Kemudian surat Al-Ankabut ayat 65, ya. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali mempersekutukan Allah. Kemudian di surat Az-Zumar ayat 8. Dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon kepada Tuhannya dengan kembali kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa. Dia lupa yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelumnya. Dan diadakan sekutu bagi Allah untuk menyesatkan dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu. Untuk sementara waktu, sungguh kamu termasuk penghuni neraka. Dari surat Az-Zumar ayat 8 jelas bahwa ancaman yang suka menyekutukan Allah adalah neraka. Bahkan Allah menyamakan mereka dengan orang kafir. Ya. Walaupun mereka suka berdoa kepada Allah, ciri-ciri orang musyrik itu apabila ada gempa, berdoa kepada Allah. Tetapi mereka tidak memanggil sepertinya Nabi Khidir, Syekh Abdul Qadir, atau para wali. Mereka tidak memanggil. Apabila ditimpa bencana, mereka berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan apabila mereka naik kapal, takut tenggelam kapal, mereka berdoa kepada Allah. Ya Allah, selamatkan kami. Ya Allah, selamatkan kami. Dan apabila mereka mendapat keburukan, ya, ditimpa bencana, mereka juga berdoa kepada Allah. Tidak memanggil Syekh Abdul Qadir atau mereka yang anggap mendapat karomah, tidak. Tetap saja Allah dipanggil. Tetapi apabila mereka selamat dari bencana, ya, mereka akan kembali menyekutukan Allah. Dan mereka itu salah satunya tidak memahami. Tidak memahaminya bahwa Allah tidak mengambil hamba-hambanya sebagai penolong. Ya, bahwa sebenarnya Allah itu tidak mengambil hamba-hambanya sebagai penolong. Jadi di surat Kahfi ayat 102. Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh kami telah menyediakan jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Jadi orang musyrik Allah katakan kafir,
dan mereka suka mengambil hamba-hamba Allah sebagai penolong. Ya, jadi walaupun kita suka sholat, walaupun kita suka ibadah, seperti tadi digambarkan di dalam Al-Quran, ketika mereka naik perahu, mereka berdoa kepada Allah. Ketika dapat musibah, mereka mendoa kepada Allah. Tetapi mereka mengambil hamba-hamba Allah sebagai penolong. Padahal mereka dalam sehari 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Tetapi mereka ingkar dari itu. Mereka mengambil hamba-hamba Allah sebagai penolong. Dan mereka sebenarnya tidak memahami min dunillah. Min dunillah itu selain Allah. Seharusnya mereka memahami dulu selain dirinya. Selain dirinya umumnya si Udin. Selain si Udin siapa? Anaknya bukan si Udin. Selain si Udin. Terus siapa lagi? Makhluk yang lain bukan dia. Allah bukan dia. Ya. Semua malaikat bukan dia. Berarti selain si Udin itu semua yang ada. Dan selain Allah adalah siapa saja. Selain Nabi Allah adalah Nabi Muhammad, malaikat, para nabi, Syekh Abdul Qadir. Itu selain Allah. Tetapi mereka suka menyeru. Padahal selain Allah tidak mempunyai apa-apa setipis kulit ari pun. Dan apabila mereka menyuruh, mereka tidak mendengar. Dan apabila mendengar, mereka tidak memperkenankan. Dan pada hari kiamat akan memungkiri kemusyrikanmu. Lengkapnya kita baca surat Fatir ayat 13 dan 14. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu. Miliknya lah segala kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Barusan saya ingatkan, selain Allah. Selain Allah adalah Nabi Muhammad, para malaikat, orang-orang yang sudah mati, tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Di surat 14-nya, surat Fatir, jika kamu menyuruh mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Saya ulangi lagi. Dan pada hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan yang maha teliti. Maka kita harus memahami selain Allah. Ya. Sebenarnya ini adalah masalah yang berlarut-larut. Dan selalu terjadi perselisihan antara orang-orang yang memberi penjelasan dan menerangkan. Tetapi kaum musyrik selalu mengatakan kami tidak menyembah, melainkan supaya diminta didekatkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Maka terjadilah perselisihan antara orang yang menegur dengan orang yang tidak mau ditegur. Menjadi pertikaian. Dan para nabi itu selalu menasihatkan, tetapi mereka tak terima. Nabi yang manapun juga. Seperti Nabi Nuh menasihatkan, malah membalikkan bahwa Nabi Nuh lah yang sesat. Sungguh telah sesat Nabi Nuh. Katanya kalau betul mungkin Allah akan mengirim malaikat. Nah itu kata umat Nabi Nuh yang ditenggelamkan. Karena mereka itu selalu menyekutukan Allah dengan Wad, Suwa, Yagud, Ya'uq, Yagus, dan Nars. Mereka itu orang-orang soleh. Bahkan Wad katanya Nabi katanya. Maka mereka itu selalu mengatakan kami tidak menyembah, melainkan ingin didekatkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Maka di dalam surat Al-Jumar, ya, di dalam surat Al-Jumar ayat 3, ingatlah hanya milik Allah agama yang murni, dalam kurung dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang-orang yang sangat ingkar.
Jadi ini akan selalu menjadi perselisihan dan nanti akan diputuskan siapa yang benar. Ya seperti saya selalu berselisih dengan orang-orang yang suka menyeru selain Allah sebagai pembantu untuk mendekatkan dia kepada Allah. Nanti antara saya dengan mereka itu akan Allah putuskan di akhirat. Tetapi dari surat Al-Jumu'ah jelas, ingatlah hanya milik Allah lah agama yang murni. Berarti kalau murni itu jelas tidak dicampur, ya. Murni dari kesyirikan dalam kurung. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberikan putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Maka kalau dihubungkan ya dengan surat Kahfi ayat 102, maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu selalu dari dulu mengambil hamba-hamba Allah sebagai penolong. Maka Lata, Uja, Manat, maka dengan pedenya mereka berkata kepada Allah, ya. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, ya Allah, jika Al-Quran itu benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Mereka itu pede, ya, pede punya Allah, punya sekutu-sekutu Allah, orang-orang soleh yang mereka puja-puja sebagai pembawa barokah, ya. Maka selain Allah itu tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa, ya. Nabi Muhammad pun sama, ya, manusia biasa. Apabila ada batu melempar kepada dirinya dan Allah berkehendak mengenainya, maka dia tidak bisa berkelit, tetap aja kena. Demikian juga pada waktu perang Jamal terjadi pada tahun 656 Hijriah di Basra, Irak, antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan sepupunya sekaligus menantu Nabi Muhammad melawan kubu Aisyah, istri Nabi Muhammad. Apakah Rasulullah bisa menolong, menghentikan pertikaian itu? Inilah makanya apa-apa yang diseru selain Allah tidak punya apa-apa, ya. Sama mereka pun diuji. Juga Rasulullah tidak bisa menolong cucunya waktu peristiwa Karbala. Husain waktu dibunuh, apakah Rasulullah bisa menolong? Semua manusia itu diuji, ya. Makanya kita tidak bisa menyekutukan Allah dengan apapun, ya. Semua manusia itu untuk diuji, ya. Semua apa yang terjadi, jika Allah kehendaki, tidak bisa ada yang bisa menghalangi. Selain Allah itu tidak ada yang bisa menolong. Ingat peristiwa Zakaria waktu digergaji. Zakaria itu seorang yang tertulis di Al-Quran sangat khusyuk dalam sholatnya, ya. Tetapi ketika dia digaji, apakah dia bisa menolong dirinya? Bahkan Allah mengujinya, ya. Ini ada dua tafsiran, ya. Yang satu, malaikat mendekati Zakaria dan berkata, apabila kamu berteriak maka dihapuslah seluruh kenabianmu. Itu wallahu alam. Yang satu lagi adalah Allah mewahyukan, apabila eranganmu tidak berhenti, maka aku akan membalikkan negerimu dan semua orang yang ada di atasnya. Nah, ini pada saat Zakaria digergaji, ada dua versi. Tetapi yang jelas Nabi Zakaria itu digergaji atau dipotong, yang jelas mati, ya. Inilah ujian. Maka kita tak pantas mencari pelindung selain Allah, ya. Maka orang-orang yang musyrik, yang selalu menyekutukan Allah itu sangat bodoh. Semua makhluk itu diuji. Manusia itu diutus, dikirim ke dunia itu untuk diuji satu persatu. Maka di surat Al-Isra ayat 56-57, ya, Allah berfirman, katakanlah, panggillah mereka yang kamu anggap selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu dan tidak mampu mengubahnya. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat? Mereka mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Sungguh azab Tuhanmu, sesuatu yang harus ditakuti.
bukti ayat-ayat lain ya yang menyatakan bahwa selain Allah itu tidak mempunyai apa-apa, istilahnya tidak mempunyai kekuatan untuk menolong kita, yaitu di surat Al-Jin ayat 21 dan 22. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu. Jadi Nabi Muhammad saja tidak bisa, tidak kuasa menolak mudarat dan mendatangkan kebaikan kepada kita. Ya. Selanjutnya di ayat 22, katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya. Nabi Muhammad saja berlindung kepada Allah, ya. Maka kita tak pantas menyekutukan sesuatu dengan Allah. Maka jika seorang lelaki sedang kesasar atau tersesat di gurun pasir yang panas, tandus dan kehabisan air, ya, kehabisan air dan makanan, maka nasibnya tergantung Allah. Apakah Allah hendak menolongnya atau Allah hendak mengujinya sampai dia mati kelaparan, kehausan atau terkapar. Tetapi jika Allah berkehendak menolongnya, tidak ada makhluk apapun yang bisa menghalanginya. Seperti telah terjadi kepada Siti Hajar dan Ismail yang disimpan di gurun pasir Mekah yang tandus, tetapi Allah menolongnya. Tetapi jika seorang lelaki yang kesasar, ya, yang sedang kelaparan itu sebelum mati mohon pertolongan kepada selain Allah, umpamanya minta pertolongan kepada Nabi Muhammad yang sudah meninggal atau meminta barokahnya para wali, maka orang itu tetap tidak ditolong, maka orang itu mati dalam kemusyrikan. Karena Nabi Muhammad pun tidak bisa menolong ketika cucunya dibantai atau mencegah perang Jamal antara Ali dan Siti Aisyah, ya. Nabi Muhammad itu sesudah meninggal tidak bisa menolong cucunya waktu dibantai atau mencegah terjadinya perang Jamal antara istrinya, mantan istrinya Siti Aisyah bersama perang melawan Ali, ya. Sama halnya kita meminta pertolongan kepada Nabi Zakaria. Umpamanya Nabi Zakaria itu terkenal dengan kehusuannya, tetapi beliau saja, ya, kalau Allah memberikan ujian untuk mati digergaji, beliau saja tidak bisa menolong, ya. Maka tak sepantasnya kita melakukan atau meminta pertolongan kepada selain Allah. Dari ayat tadi jelas, ya, dari surat Jin tadi. Katakanlah Muhammad, dari surat Jin ayat 21, 22. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak memperoleh tempat berlindung selain daripadanya. Kita kembali lagi ke ayat Az-Zumar ayat 8 untuk mengingatkan, ya. Surat Az-Zumar ayat 8. Dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu, dan diadakannya sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh kamu termasuk penghuni neraka. Jadi jelas, orang-orang yang mengambil penolong-penolong selain Allah itu, Allah mengancamnya dengan bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh kamu termasuk penghuni neraka. Maka jelas bahwa mereka itu Allah masukkan, walaupun mereka berdoa kepada Allah apabila dalam kesusahan, ya, apabila mendapat bencana, mereka berdoa kepada Allah. Tetapi apabila mereka bebas dari bencana, mereka menyekutukan Allah. Dan mereka itu menyangka, membolehkan mengambil hamba-hamba Allah sebagai penolong, ya. Dan Allah memberikan gelar kafir kepada orang-orang musyrik. Maka di surat Kahfi ayat 102, ya. Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku?
Sungguh kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Maka jelas dari ayat-ayat yang saya tadi bacakan ya, bahwa Nabi Muhammad saja tidak bisa mendatangkan kebaikan atau menolak mudarat ya. Apalagi yang lain sebagai penolong, sebagai pembawa barokah. Jadi jelas orang-orang yang mengambil penolong selain Allah itu adalah salah besar, salah paham ya.